Pernahkah panjenengan semua merasa udara malam akhir-akhir ini terasa berbeda? Langit terasa lebih berat, angin terasa lebih dingin, dan hati manusia terasa semakin gelisah. Leluhur Nusantara sejak dahulu tidak pernah melihat langit hanya sebagai kumpulan bintang. Bagi mereka, langit adalah pertanda, sebuah kitab semesta yang sedang berbicara kepada manusia. Akhir Mei 2026, tandai tanggalnya baik-baik, karena menurut perhitungan spiritual Jawa kuno, inilah masa yang disebut sebagai awal Goro-Goro Nusantara. Bukan sekedar fenomena astronomi, bukan sekedar perubahan cuaca biasa, tapi masa ketika jagat gede alam semesta mulai berbenturan dengan jagat cilik, yaitu kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah akan muncul kehancuran yang mengerikan, atau justru gerbang menuju kebangkitan besar Nusantara? Simak sampai akhir, karena apa yang sedang terjadi di langit dipercaya akan berdampak langsung pada ekonomi, kondisi sosial, bahkan ketenangan batin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, fenomena langit dan primbon Jawa. Secara astronomi, akhir Mei 2026 dipenuhi berbagai fenomena langit yang cukup jarang terjadi. Namun dalam sudut pandang primbon Jawa, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan datangnya masa Goro-Goro. Dalam dunia pewayangan, Goro-Goro adalah fase kekacauan alam, saat bumi, angin, air, dan api sedang mencari keseimbangan baru. Karena itulah, banyak leluhur Jawa percaya ketika langit berubah, maka perilaku manusia juga ikut berubah. Energi langit dipercaya mempengaruhi emosi manusia secara massal, mudah marah, mudah cemas, dan mudah terpecah. Tidak heran jika belakangan ini dunia terasa semakin panas. Konflik muncul di mana-mana, ekonomi tidak stabil, dan manusia semakin mudah kehilangan arah. Dalam hitungan wuku dan siklus windu Jawa, akhir Mei 2026 juga dipercaya jatuh pada titik yang sensitif. Titik ketika alam seperti sedang meminta keseimbangan kembali. Orang Jawa kuno memiliki satu kalimat sederhana namun dalam maknanya. Wong Jawa lali Jawane, nanging alam bakal ngelingke. Orang Jawa lupa jati diri, tetapi alam akan mengingatkan dengan paksa. Yang kedua, guncangan ekonomi dan sebuah realita dunia. Jangan salah, apa yang terjadi di langit seringkali memiliki gema di bumi, dan yang paling terasa biasanya adalah sektor ekonomi. Memasuki pertengahan 2026, dunia memang sedang menghadapi ketidakpastian besar. Inflasi global yang meningkat, harga energi naik turun tidak menentu, dan nilai tukar rupiah yang terus bergejolak. Dalam spiritual Jawa, kondisi seperti ini disebut sebagai mongso kolo bendu. Masa ketika kehidupan terasa berat, mencari rezeki terasa lebih sulit, dan manusia mulai diuji oleh keserakahan dan rasa takut. Secara logika, kondisi dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat, rantai pasok dunia mulai terganggu, dan banyak negara sedang berlomba menyelamatkan kepentingannya masing-masing. Di titik inilah, alam seperti sedang memaksa manusia untuk kembali belajar mandiri. Karena mereka yang selalu tergantung pada sistem yang rapuh, bisa ikut tenggelam dalam gelombang ketidakpastian. Yang ketiga, sisi spiritual dan gelombang ketakutan. Lalu kenapa banyak orang yang merasa takut? Karena manusia merasa kehilangan kendali. Primbon Jawa mengajarkan bahwa Goro-Goro bukan hadir untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Energi negatif yang terlalu lama menumpuk dipercaya sedang dicuci oleh semesta. Keserakahan, fitnah,
korupsi yang merajalela, adu domba di sosial media, dan kebencian yang terus dipelihara. Semua itu dipercaya akan mencapai titik pembersihan. Rasa takut yang muncul hari ini sebenarnya bisa menjadi alarm agar manusia berhenti mengejar dunia secara membabi buta. Karena sebesar apapun kekayaan tidak akan mampu membeli ketenangan batin. Dalam lagu spiritual Jawa, akhir Mei 2026 dipercaya sebagai momentum untuk kembali menjalani laku prihatin, eling lan waspodo, ingat dan waspada, karena mereka yang tidak siap secara mental akan kalah oleh kecemasan mereka sendiri. Yang keempat, sebuah harapan dari jalan keselamatan. Namun ingat satu hal, setelah gelap selalu ada terang. Dalam ramalan Jawa kuno, setelah mongso kolo bendu akan datang mongso kolo subo, masa kebangkitan. Masa ketika Nusantara dipercaya kembali menemukan jalannya. Nusantara tidak akan hancur, justru sedang ditempa, sedang dipersiapkan menjadi bangsa yang lebih kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, secara finansial, hindari utang konsumtif, siapkan dana darurat, dan belajarlah hidup lebih sederhana. Yang kedua, secara spiritual, perbanyak doa, sedekah, dan berbagi kepada sesama. Karena dalam banyak ajaran leluhur, sedekah dipercaya mampu menjadi tolak bala. Yang ketiga, secara mental, jangan terus memberi makan rasa takut dengan berita yang membuat panik. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Keluarga panjenengan semua, rumah panjenengan semua, dan ketenangan hati panjenengan semua. Langit akhir Mei 2026 mungkin terlihat mencekam, tapi bagi mereka yang hatinya tenang, ini bukan akhir. Ini adalah gerbang menuju pemurnian. Jadilah saksi sejarah, bukan korban sejarah. Tetap eling, tetap waspodo, karena kebangkitan Nusantara dimulai dari kesadaran manusia hari ini. Sampai jumpa di getaran frekuensi yang lebih tinggi. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.